Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Para pemirsa sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita membahas seputar ruqyah. Dan pada kesempatan kali ini kita lebih membahas lebih jauh atau lebih mendalam apa itu ruqyah, sejarah ruqyah, dan apakah hukum ruqyah itu sendiri. Para pemirsa sekalian, ruqyah itu adalah sebuah metode pengobatan yang dilakukan dengan cara mendoakan atau membacakan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah yang telah ditentukan oleh Nabi dan diwariskan kepada sahabatnya dan para ulama. Para pemirsa rahimakumullah, ruqyah ini sudah ada atau sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan juga dipraktikkan oleh gurunya, yaitu Malaikat Jibril. Ketika itu Rasulullah SAW didatangi oleh Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril ini bertanya, "Wahai Muhammad, apakah kamu sedang sakit?" Rasulullah SAW kemudian berkata, "Ya wahai Malaikat Jibril." Lalu Malaikat Jibril membaca, "Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yuhdik, min syarri kulli nafsin wa ainin wa hasidin, Allahu yashfik, bismillahirrahmanirrahim." Yang artinya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, aku melakukan ruqyah kepadamu dari semua yang menyakitimu, setan di setiap jiwa dan mata. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan nama Allah. Aku meruqyahmu. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Dari hadis ini sudah jelas bahwasanya ruqyah ini sudah dipraktikkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Malaikat Jibril. Ketika itu Nabi sakit kurang lebih selama 1 bulan. Para sahabat bingung, merasa khawatir, begitu juga istri dan putrinya. Ketika Rasulullah SAW ketika sakit, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Rasulullah SAW sesudah sakitnya dihampiri oleh Malaikat Jibril. Yang artinya tadi sudah kita bacakan, "Wahai Muhammad, apakah kamu sedang sakit?" "Ya, aku sedang sakit wahai Malaikat Jibril." Ketika itu juga Malaikat Jibril membacakan doa-doa ruqyah yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dzik, wallahu yashfik," dan seterusnya. Kemudian ada juga hadis yang berkenaan dengan ruqyah. Hadis dari Aisyah, qalat, "Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati minal hayati wal aqrabi." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan ruqyah untuk gigitan ular dan sengatan kalajengking. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah.
Para pemirsa rahimakumullah, dari hadis-hadis ini sudah jelas bahwasanya ruqyah ini hukumnya boleh. Bagaimana hukum meminta ruqyah? Ya, ada juga hadis yang menyatakan bahwasanya meminta ruqyah ini tidak diperbolehkan karena menyangkut dengan hadis yang lain yang menyatakan jangan meminta ruqyah karena salah satu keutamaan tidak meminta ruqyah adalah masuk surga tanpa hisab, ya. Dan hadis ini tidak bisa ditelan begitu saja atau ditafsirkan begitu saja. Bahwasanya hadis ini tafsirannya begitu panjang dan mendalam. Ruqyah bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram, ya. Menjadi wajib apabila ketika seorang yang dihinggapi dengan gangguan-gangguan, baik gangguan medis maupun gangguan non medis atau gangguan jin, maka dia wajib diruqyah. Apa efeknya ketika diruqyah? Efek ketika diruqyah, dia akan merasakan yang pertama ketenangan dalam batinnya, ketenangan dalam hatinya, ibadahnya mulai fokus, mulai tenang. Ketika sebelum diruqyah, ibadahnya tidak fokus atau tidak tidak tenang ibadahnya. Maka ketika diruqyah ini dia merasakan sesuatu yang berbeda, semakin fokus kepada ibadahnya. Dan ruqyah ini bisa menjadi tidak boleh apabila dia tidak terganggu oleh sesuatu, baik yang medis maupun medis ataupun gangguan jin, kemudian dia meminta ruqyah, maka ini tidak diperbolehkan. Para pemirsa rahimakumullah, dan masih banyak lagi hadis-hadis tentang ruqyah. Di antaranya hadis tentang Rasulullah SAW mengizinkan ruqyah karena ada sahabat yang disengat kalajengking atau kena ain, ya, atau mata setan, dan an-namlah. Ini hadis riwayat Jami' At-Tirmizi. Dari hadis ini sudah sangat jelas bahwasanya ruqyah itu sangat penting, ya, apalagi di zaman sekarang ini. Maka ruqyah harus kita syiarkan. Karena ruqyah ini insya Allah sebagai solusi daripada penyakit-penyakit yang harus kita obati, yang harus kita tangani. Sekali lagi, ruqyah ini juga bisa ruqyah medis maupun non medis. Para pemirsa rahimakumullah, dan masih banyak lagi keterangan-keterangan ayat atau hadis tentang ruqyah. Maka sekali lagi kita pahami bahwasanya ruqyah ini sangat penting di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.